Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur buat pagi hari ini, hari yang baru, berkat yang baru akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Allah yang suci dan Allah yang kudus. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku Tuhan. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Hendak memuliakan namamu untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Benar Tuhan, kami siap untuk kami memuji Engkau Allah yang hidup. Kami siap untuk kami tinggikan Engkau Allah yang suci dan kudus Bapa. Haleluya Yesus. Holy, holy, holy. Sucilah Kau Tuhan. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh.
pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu. Haleluya. Segenap nafas muliakan-Mu, yes Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Kau Tuhan. Yes, haleluya. Segala pujian, yes Tuhan. Haleluya, haleluya, yes Tuhan. Surga bumi kan berseru, Kau kudus, kuduslah. Mari sama-sama dengan imanmu kepada Tuhan kita mau nyatakan segala pujian bagi, amin Tuhan. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, Kau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan. Nah, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nah, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, Yesus Tuhan. Kuduslah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Oh, Kau Allah yang kudus Tuhan, dan surga bumi kan berseru. Kami menyembah-Mu Yesus, penuhi tahta kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan, tinggikan namanya. Dia yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Haleluya, yes Tuhan. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan Kau Tuhan. Ya Kang-Ku, yes Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Kau Tuhan. Namamu Yesus, amin Tuhan. Biar surga bumi akan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Biar surga bumi akan berseru, suci, sucilah Kau Tuhan.
terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau menjadi Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari yang baru Engkau beri bagi kami. Kami terlalu yakin dan percaya dengan iman kami. Maka berkat yang baru yang berasal daripada Tuhan juga Engkau sediakan bagi kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan dari jamahan Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami, hati kami, tubuh dan roh jiwa kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau perangi setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap intimidasi dari kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, patahkan, diusir jauh-jauh dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta otoritas Allah, suasana sorgawi boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami menyanyi untuk Tuhan. Kami siap untuk kami bersorak memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur Tuhan beri di akhir tahun ini berkat, kesehatan dan kekuatan untuk kita. Amin. Kita mari kita mau berhimpun dan kita mau bersukaria sebab Tuhan. Haleluya. Mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Kita mau lihat di sana. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun. Kita mau bersukaria karena Tuhan lahir untuk saya dan juga saudara. Mari semua ke Betlehem. Ada Yesus di sana, Sang Raja damai. Amin Tuhan. Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat tanganmu saudara sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Again, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yes Tuhan, bersama dengan malaikatmu Tuhan, kami mau bersuka cita karena kelahiranmu. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Juru Selamat saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya. Di Betlehem telah lahir, di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar
semua Tuhan, bagi semua yang percaya pada. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Yes, damai kekal bagi semua yang percaya. Damai kekal untuk kita, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Yes Tuhan, kami percaya damai yang kekal yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Yes Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Kau Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Seorang anaknya lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami mau menyambut-Mu Tuhan. Yes Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai bagaimana kabar Bapak Ibu saudara semuanya? Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Desember. Satu anugerah Tuhan yang besar jika kita boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kiranya di Natal kita pada tahun ini, walaupun sedikit berbeda dengan daripada yang biasanya. Saat ini kita beribadah dari tempat kediaman kita masing-masing, saya di sini maupun Bapak Ibu saudara semuanya yang saat ini sedang menonton tayangan ini, dimanapun berada kita tidak terpisah di hadapan Allah. Di hadapan manapun kita berada melihat tayangan ini, percayalah bahwa Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita satu di dalam Tuhan, kita satu di dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, terima kasih buat setiap kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita. Jika kita terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru buat Bapak Ibu saudara semuanya. Nah, Bapak dikasih Tuhan,
Kita akan buka Alkitab kita pagi ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-1. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-13. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita pagi ini, kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 10 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini, kami bersyukur untuk setiap kasih penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Jika pagi ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk setiap apapun yang telah kami terima dan kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan, terima kasih untuk setiap berkat yang telah kami terima. Dan pagi ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini, kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau yang akan memberkati kami semua. Biarlah kiranya pagi ini kami belajar hal-hal yang baru yang daripada Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau akan terangi hati dan pikiran kami, sehingga pagi ini kami boleh memahami, mengerti ketika kami semua dimanapun kami berada saat ini sedang melihat tayangan ini. Ketika kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, Allah Engkau yang akan memberkati kami, memberikan kami kekuatan, pengharapan, iman di dalam setiap kehidupan kami. Berkati waktu-waktu kami ke depan ketika kami belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kita selalu identik. Ketika kita merayakan Natal, pasti kita akan selalu teringat bahwa Natal adalah hari di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Benar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Natal adalah hari di mana kita memperingati kedatangan Yesus ke dunia ini, di mana Allah datang ke dunia ini melalui seorang bayi lahir di palungan. Kemudian tentu kita sudah menyaksikan berbagai macam bentuk cerita Natal di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu yang dari kecil sudah Kristen, mengenal Tuhan, pasti sudah hafal bagaimana tradisi Natal dalam setiap kehidupan kita. Pasti ada cerita Natal, ada bagaimana drama-drama Natal yang menggambarkan bagaimana proses kelahiran kedatangan Yesus ke dunia ini. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pagi ini firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang 10 sampai 13. Ini adalah meringkaskan bagaimana maksud tujuan Allah ketika Dia datang ke dunia ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita belajar satu hal yang menarik, bahwa firman Tuhan berkata bahwa Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, ternyata ada satu hal yang menarik ketika Injil Yohanes bagaimana menggambarkan kedatangan Tuhan ke dunia ini. Ketika Yohanes menggambarkan bahwa Ia telah datang ke dunia ini, tetapi dunia, orang-orang yang ada di dunia ini tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana Bapak Ibu saudara semua jika sebagai Bapak Ibu yang saat ini sedang sebagai orang tua, atau Bapak Ibu yang punya kenalan tiba-tiba ketika datang kepada kenalan tersebut dan kenalan itu tidak mengenali Bapak Ibu, ya pasti ada rasa heran, ada rasa sedih, dan berbagai ada macam hal yang terasa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu hal yang menarik yang Yohanes tuliskan adalah ketika Yesus sudah datang ke dunia ini, ada hal yang terjadi, yaitu bahwa ada orang yang tidak mengenal siapa itu Yesus dan tidak menerima siapa itu Yesus. Bapak dikasih Tuhan, seberapa sering kita ketika kita merayakan Natal, makna Natal yang sebenarnya itu bergeser ke hal-hal yang lain. Misalnya,
Seberapa sering ketika kita mengingat bahwa apa maksud kedatangan Tuhan ke dunia ini, sehingga Tuhan dengan segala kerendahan hatinya meninggalkan semua keagungan dan kemewahan surga, turun ke dunia ini menjadi seorang bayi di dalam palungan. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, perayaan Natal yang kita lakukan sekarang telah bergeser hanya menjadi sebuah pesta untuk menyenangkan hati kita sendiri. Kadangkala pesta Natal yang kita adakan jauh dari kesan yang telah Allah berikan pada awal mulanya, yaitu kesederhanaan dan maksud tujuannya datang ke dunia ini. Bapak dikasih Tuhan, satu permasalahan serius yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah ketika kita tidak mengenal apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah, dan kita tidak mengenal dengan sungguh-sungguh siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ini saya akan berbicara tentang berbagai dua topik hal, yaitu pengenalan kita, penerimaan kita kepada Tuhan, dan apa yang akan terjadi ketika kita menerima dan mengenal Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, di bagian pertama ini mari kita berbicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia telah datang ke dunia, tetapi dunia yang dijadikannya itu tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Satu hal yang sangat ironis, yaitu ketika Allah datang ke dunia ini dengan bentuk menyatakan semua maksud isi hati Allah. Allah yang dulu tidak pernah terjangkau oleh manusia, karena Allah adalah Roh dan Kudus, sedangkan manusia ini adalah darah dan daging dan punya dosa. Maka orang dari zaman dulu berusaha menerka-nerka apa yang menjadi isi hati Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Kan kesulitan-kesulitan hal itu, maka tidak ada satupun manusia yang akan bisa mengerti siapa itu Allah tanpa Allah sendiri yang menunjukkan dirinya, mengenalkan dirinya kepada manusia. Sehingga Allah pun turun ke dunia dalam pribadi Yesus untuk membuat orang bisa mengenal siapa itu Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, yang terjadi adalah ketika Allah sudah memulai satu inisiatif yang besar dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, bahwa Allah turun ke dunia, sehingga terjadilah peristiwa Natal di mana Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Allah ingin dikenal oleh manusia, tetapi yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita adalah seberapa besar kita mengenal Tuhan yang kita sembah dan kita puja selama ini. Kekristenan itu bukan berbicara masalah keyakinan atau agama saja. Oh, yang penting KTP saya sudah Kristen, maka saya tenang. Yang penting keluarga saya Kristen, saya sudah bahagia. Tidak cukup seperti itu, Bapak yang dikasih Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya berbicara masalah status KTP kita saja, bahwa oh ya di KTP agamanya Kristen, oh ya keluarganya Kristen, jadi otomatis dia kenal Tuhan. Tidak. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan, dan pengalaman itu yang akan menentukan bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Allah datang ke dunia ini, banyak orang tidak mengenalnya. Kita kembali lagi ke peristiwa Natal yang sebelum-sebelumnya, di mana dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang. Ini adalah satu kondisi yang tidak akan bisa dimengerti oleh banyak orang. Bagaimana Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan segala sesuatu, mau lahir ke tempat yang hina. Bagaimana Allah mau datang ke dunia ini dengan segala kesederhanaannya. Banyak orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai peristiwa ini. Ketika orang mendengar bahwa Allah itu datang ke dunia dalam pribadi Yesus, lahir di kandang domba, bagi kebanyakan orang pasti akan membayangkan kelahiran yang luar biasa. Bagaimana mungkin Allah itu akan lahir di istana yang paling megah, di keturunan bangsawan yang paling terhormat, dengan segala macam pesta penyambutan yang sangat luar biasa. Karena itu memang hal yang wajar dipikirkan oleh banyak orang. Tetapi yang terjadi adalah Allah memilih jalan yang berbeda daripada apa yang dipikirkan orang-orang pada umumnya, di mana Allah datang ke dunia ini dengan segala kesederhanaannya. Allah datang bukan dengan
bergelimpangan harta dan kemuliaan, tetapi Yesus datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini dengan penuh kesederhanaan dan hanya ditemani oleh beberapa domba kawan dan juga para gembala. Bapak dikasih Tuhan, kadang-kala kita punya persepsi-persepsi, pandangan-pandangan tertentu tentang siapa itu Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kala suka tidak suka atau sadar tidak sadar, kita seakan-akan, pernahkah Bapak Ibu melihat sebuah topeng? Kalau Bapak Ibu melihat sebuah topeng, maka ekspresi yang Bapak Ibu lihat hanya ekspresi topeng itu. Bagaimana jika seseorang memakai topeng? Apakah kita bisa mengenali dan apakah kita bisa mengetahui siapa dan seperti apa wajah di balik topeng itu? Nah, kalau saya tanya mungkin bagaimana rupa Yesus, kita sudah terbiasa bahwa melihat gambaran bahwa oh, Yesus itu rambutnya gondrong, kemudian panjang, jenggotan, kayak gitu, pakai jubah putih kayak gitu. Ya itu karena itu gambaran lukisan-lukisan yang sering kita lihat, sehingga ketika kita membayangkan seperti apa wajah Yesus, maka seperti itulah Yesus. Yang saya maksudkan adalah kadang-kala kita memiliki pandangan-pandangan yang sudah kita bakukan dalam kehidupan kita tentang siapa itu Allah dalam kehidupan kita. Seakan-akan kayak kita melukiskan Yesus Allah itu di dalam lukisan sebuah kanvas saja. Kita hanya mau menerima bahwa oh yang namanya Yesus itu rambutnya gondrong dan juga punya jenggot dan juga punya kumis kayak gitu. Kalau ada orang yang bilang bahwa oh saya lihat Yesus dalam wujud rambut pendek kemudian kulitnya hitam, apakah kita akan bisa menerima bahwa itu Yesus? Kadangkala setiap kita itu punya persepsi yang berbeda-beda tentang Allah, dan kadang kita sudah membakukan persepsi itu dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita menaruh Allah itu di dalam kotak, sehingga ketika Allah itu melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kita di luar itu, kadang kita tidak bisa mengenali apakah ini Allah atau bukan. Jadi penting bagi kita untuk kita selalu mengupdate pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan kita hanya berpuas diri bahwa oh saya sudah kenal Tuhan seperti ini, Tuhan yang saya sembah itu seperti ini. Tetapi di suatu kali ketika Allah izinkan sesuatu hal yang terjadi dan itu di luar pemahaman Bapak Ibu Saudara semua, kadang kita akan mengalami goncangan dalam hidup kita, dalam iman kita, dan kita akan bertanya-tanya, di mana Allah dalam kehidupan saya? Padahal Allah tetap hadir, tetapi dalam bentuk dan rupa yang berbeda dalam kehidupan kita. Demikian juga orang-orang pada masa Yesus. Ketika para nabi-nabi menubuatkan bahwa juru selamat itu akan lahir untuk menyelamatkan bangsa manusia, terkhusus bangsa Israel, banyak orang beranggapan, khususnya orang Israel waktu itu, beranggapan bahwa juru selamat yang datang itu akan sebagai penyelamat yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Bangsa Israel, Yahudi pada waktu itu sudah memiliki konsep siapakah Allah yang akan menolong mereka, di mana orang ini akan datang sebagai raja dan memimpin mereka untuk berperang melawan bangsa Romawi, membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dan itu kenapa kalau Bapak Ibu Saudara semuanya membaca Injil, banyak orang Yahudi pada waktu itu menolak Yesus karena Yesus menampilkan sesuatu yang berbeda daripada apa yang mereka coba kenal selama ini. Ketika Yesus menolak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus mengajarkan kasih, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu. Itu adalah satu gambaran yang sangat-sangat berbeda tentang apa yang mereka kenal sebagai seorang penyelamat. Mereka beranggapan bahwa penyelamat ini adalah orang yang hebat dalam bertempur, raja yang kuat, sehingga ketika dia berperang melawan bangsa Romawi, mereka akan menang dan mereka akan bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi ketika Yesus datang menyatakan dirinya bahwa dialah Mesias yang telah dijanjikan oleh para nabi, yang telah dinubuatkan oleh para nabi, dan Yesus mengajarkan sesuatu hal yang berbeda daripada apa yang mereka bayangkan, di mana ketika Yesus berkata bahwa ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu membuat mereka tidak bisa mengenali siapa Yesus karena mereka terlalu mengkotakkan Allah itu di dalam pemahaman mereka. Mereka hanya puas bahwa mereka mengenal Allah Juru Selamat itu sebagai seorang pembebas dari penjajahan Roma, bangsa Romawi. Tetapi ketika Allah mengajarkan, Yesus mengajarkan hukum kasih,
mereka tidak bisa mengenali siapa itu Allah yang saat itu ada bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus selalu mengupdate pengenalan kita tentang Tuhan. Artinya pengenalan itu harus dibangun setiap hari. Bukan hanya cukup bahwa tahun yang lalu saya sudah kenal Tuhan dan saya puas hanya saya di titik ini untuk saya kenal Tuhan. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan harus kita update dari hari ke hari, sehingga kapanpun Allah itu menyatakan dirinya kepada kita, maka kita akan bisa mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berusaha mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita terlalu, istilahnya kalau istilah saya, kita hanya melihat topeng-topeng Tuhan, maka kita harus hancurkan topeng-topeng itu supaya kita bisa melihat bagaimana Allah itu yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Jangan menaruh Allah di dalam satu buah kotak, sehingga ketika Allah menunjukkan kotak yang bentuk yang lebih besar, berbeda daripada kotak yang selama ini kita pegang, kita akan jadi terheran-heran dan bertanya, di manakah Allah? Apakah ini benar Allah dalam kehidupan kita? Jadi pengenalan akan Tuhan itu harus senantiasa kita update dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita pun akan bisa menerima Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, penerimaan kita kepada kita terhadap Tuhan itu akan semakin berdalam seiring dengan pengenalan kita tentang Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu semakin mengenal seseorang, maka Bapak Ibu juga akan semakin menerima orang tersebut. Tidak mungkin Bapak Ibu baru ketemu satu orang sekali di jalan, kemudian Bapak Ibu bilang bahwa, oh silakan datang ke rumah saya, silakan tidur di tempat tidur ini, silakan makan, silakan ambil, kalau lapar ambil makan minum saja. Tidak mungkin kita akan melakukan hal itu. Ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, kita pasti akan agak tertutup menjaga jarak dengan orang tersebut, bukan? Karena kita belum kenal orang tersebut. Tetapi berbeda jika kita sudah mengenal orang tersebut cukup lama dan cukup dekat, maka kita akan semakin mudah menerima orang tersebut. Kita akan mempersilahkan dia untuk masuk ke rumah kita, kediaman kita. Bahkan hal-hal yang paling pribadi menurut kita pun kita akan bisa menceritakan kepada orang tersebut kalau kita sudah mengenal orang tersebut. Ini juga yang terjadi tentang bagaimana kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Penerimaan kita akan Tuhan itu akan semakin bertumbuh seiring dengan jalannya pengenalan kita akan Tuhan. Apakah kita mengizinkan Allah itu ada, hadir selalu memimpin hidup kita seluruhnya? Itu semuanya tergantung kepada pengenalan kita kepada Tuhan. Banyak orang mengaku Kristen, tetapi dia tidak mengizinkan Allah untuk masuk ke dalam hatinya yang paling dalam. Masih ada beberapa ruangan dalam hati, dalam hidupnya yang dikunci rapat dan tidak membiarkan Allah bekerja di area-area tersebut. Bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika peristiwa Natal itu ada, maka Allah datang ke dunia, ke orang-orang yang dimilikinya, tetapi mereka tidak mengenalnya dan mereka tidak mau menerimanya. Jadikan momen Natal kali ini sebagai sebuah refleksi bagi hidup kita. Apakah selama ini pengenalan kita kepada Tuhan itu terus kita update dari hari ke hari? Apakah pengenalan kita kepada Tuhan itu semakin bertumbuh dalam sehingga semakin hari kita semakin mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Dan ketika pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh, maka penerimaan kita kepada Tuhan pun akan semakin dalam pula dalam kehidupan kita. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk kita mengenal Allah semakin lebih dalam lagi. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang yang menerima Tuhan, dia akan menerima satu hal yang istimewa, spesial dalam kehidupannya. Di mana di dalam ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa orang yang menerimanya itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Dan inilah hal yang menarik yang bagian kedua, bagaimana sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha mengenal Allah dalam kehidupan kita dan kita menerima Allah itu dalam kehidupan kita percaya kepada namanya dengan sungguh-sungguh, maka kita diberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Satu hal yang istimewa Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan status bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar anak, tetapi kita adalah anak kesayangannya Allah. Inilah hal yang luar biasa yang akan kita terima ketika kita berusaha untuk mengenal Allah setiap hari. Dan di dalam pengenalan kita semakin menerima Allah itu dalam kehidupan kita. Maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Satu hal yang ajaib dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Tentu kita tahu dan kita kenal bahwa sebelum kita mengenal Tuhan, semua manusia itu hidup di dalam dosa, di dalam pelanggaran, dan kita disebut sebagai anak-anak kegelapan. Tetapi ketika kita mengenal Allah dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka detik itu juga kita mendapatkan kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Satu hal yang luar biasa yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ketika Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya oleh karena kemurahan yang kita terima dari Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah pentingnya bagi kita untuk kita mengenal Tuhan. Karena pengenalan kita yang akan menentukan kuasa kita sebagai anak-anak Allah. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan kuasa sebagai anak-anak Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Pengenalan akan menentukan penerimaan kita kepada Tuhan, dan penerimaan kita kepada Tuhan itu akan menentukan kuasa kita sebagai anak-anak Allah. Jadi pentingnya bagi kita untuk kita semakin terus mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Dan pengenalan itu akan tumbuh semakin dalam sehingga kita bisa menerima Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan ketika penerimaan kita kepada Tuhan itulah yang akan membuat kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Status yang luar biasa yang kita dapatkan ketika kita mengenal Tuhan. Jadi ini bukan hanya status yang sembarangan saja, tetapi status yang kita dapat karena kita mau mengenal Tuhan dan mau menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pentingnya bagian pertama tadi untuk kita mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana status kita sekarang sebagai anak-anak Allah. Ya, Bapak dikasih Tuhan, ketika dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, semua orang belum tentu bisa jadi orang tua karena ada yang belum menikah. Tetapi semua orang pernah yang namanya menjadi anak. Dan sebagai seorang anak, tentu kita punya gambaran bagaimana ketika Allah berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa semua orang yang menerimanya itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kata Abba, Bapa itu begitu familiar dalam kehidupan kita. Kita yang dulu awalnya tidak mengenal siapa itu Allah, kemudian ketika kita mengenal Allah dan Allah menunjukkan dirinya kepada kita dan pengenalan itu bertumbuh, maka kita akan bisa memanggil Tuhan itu sebagai ya Abba, ya Bapa, sebagai orang tua kita dalam kehidupan kita, sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah satu hubungan yang begitu dekat dalam kehidupan kita ketika Allah itu menunjukkan dirinya, mengenalkan dirinya kepada kita sebagai satu sosok Bapa dalam kehidupan kita. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, apa yang kita dapat ketika kita menyadari dan mengerti bahwa ketika kita menerima Tuhan, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Setidaknya ada beberapa hal Bapak Ibu dikasih Tuhan yang akan kita terima
jika kita menjadi anak-anak Allah. Yang pertama adalah ketika kita menjadi anak Allah dan kita menjadikan Bapa Yesus itu sebagai Bapa kita, maka percayalah bahwa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa yang tidak khawatir saat-saat ini? Semua orang khawatir, bahkan saya sendiri juga kadang khawatir. Tetapi jangan sampai kita hidup di dalam kekhawatiran. Semua orang pernah mengalami rasa takut, tetapi jangan sampai kita hidup di dalam rasa ketakutan. Hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Ketika kita lihat sekitar, kita khawatir tentang kesehatan kita. Ketika virus corona itu mulai melanda di mana-mana, 1-2 orang yang kita kenal mulai dinyatakan terkena virus ini. Mungkin orang di lingkungan kita, di RT kita, di desa kita. Tentu kita khawatir akan hal hidup kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita percaya kepada Dia, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Bukan hanya sekedar anak, tetapi anak kesayangan Tuhan. Dan apa yang akan terjadi ketika kita menjadi anak Tuhan? Yang pertama, kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Pernahkah Bapak Ibu bilang dan mungkin mengalami bahwa ketika anak itu minta makan, orang tua itu akan kasih batu kepada anaknya. Nih, makan batu bata. Tidak ada Bapak Ibu. Sejahat-jahat apapun orang tua, ketika dia lihat anaknya itu sedang kelaparan, pasti dia akan mencari cara bagaimana supaya bisa memberi makan kepada anak-anaknya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, firman Tuhan katakan bahwa tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Disitulah kita akan mulai bisa berpikir bahwa ketika saya menjadi anak Allah, maka kita tidak perlu khawatir lagi akan hidup kita. Tuhan akan menjaga setiap hidup kita dengan sangat baik. Apakah Bapak Ibu tidak percaya bahwa Allah akan bisa menjaga Bapak Ibu dengan baik? Kalau Tuhan bisa menjaga burung dan bunga di ladang, apakah Bapak Ibu tidak percaya kalau Allah yang sama juga bisa menjaga Bapak Ibu yang adalah anak-anaknya? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah khawatir akan hidup kita. Sekalipun mungkin keadaan yang sekarang terjadi dalam kehidupan kita memaksa kita untuk kita kadang berpikir takut, cemas, khawatir tentang hidup kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan akan menjaga kita dengan sangat baik, karena kita adalah anak kesayangannya. Galatia 3 ayat 26 berkata bahwa sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin, benar, kita adalah anak-anak Allah karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Kemudian Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Allah mau memberikan Yesus Kristus untuk menjadi tebusan bagi kita, untuk datang menyelamatkan hidup kita dalam peristiwa Natal ini, kita memperingati hari kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Jika Allah mau memberikan hidupnya bagi kita, masakah Allah tidak akan bisa memberikan yang lain yang terbaik untuk hidup kita, untuk memelihara hidup kita saat ini? Jadi jangan pernah khawatir akan hidup kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jika Natal ini tidak punya baju baru, tidak masalah. Natal itu tidak harus pakai baju baru. Jika Natal kali ini tidak bisa masak-masak, tidak masalah. Natal itu tidak perlu dirayakan dengan masak-masakan yang wah. Jika Natal kali ini tidak punya sepatu baru, tidak masalah. Jangan jadikan hal itu membuat sukacita di dalam hati kita hilang hanya gara-gara kita merasa bahwa hidup kita kok rasanya tidak berkecukupan. Percayalah, di dalam kehidupan kita Allah akan memelihara kita dengan sangat baik, karena kita adalah anak-anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Matius 6 ayat 31-32 berkata bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang mencari sandang, pangan, dan papan. Tetapi firman Tuhan berkata, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak dikasih Tuhan, Allah tahu apa yang kita perlukan. Jadi jangan bersedih kalau Natal kali ini cuma merayakan dengan baju yang kemarin, tidak bisa beli baju baru. Jangan sedih kalau Natal kali ini tidak bisa jalan-jalan kemana-mana. Jangan bersedih kalau Natal kali ini cuma bisa merayakan dengan sepatu yang kemarin bekas tahun lalu. Percayalah Bapak Ibu, tidak perlu kita khawatir, karena Allah akan menjaga kita dan memelihara kita. Bahkan hidup kita akan Tuhan jaga dengan sempurna. Karena firman Tuhan berkata bahwa sehelai rambut kita tidak akan pernah bisa jatuh tanpa persetujuan Tuhan. Jadi Tuhan akan memelihara hidup kita dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki staf kuasa, ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita punya satu hal yang kita boleh banggakan, yaitu kita punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Dulu yang kita awalnya adalah anak-anak kegelapan. Ketika kita mengenal Tuhan dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka kita punya status baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadikan momen Natal ini sebagai satu evaluasi dalam kehidupan kita. Sudahkah ketika di Natal ini saya menunjukkan apa yang Allah sudah tunjukkan kepada dunia ini, yaitu kasih-Nya. Jangan sampai sebagai identitas kita sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak mencerminkan apa yang telah Allah perbuat dalam kehidupan kita. Ketika Allah mau memberikan hidupnya untuk semua orang sebagai ganti dosa, penebusan dosa manusia, masakah kita masih mau bersifat egois dalam kehidupan kita? Jadikan momen Natal ini sebagai satu hal untuk kita mulai berbagi kepada orang lain, untuk kita mau menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi setiap manusia. Kadang-kala sebagai dalam kehidupan kita terlena bahwa kita masuk ke dalam euforia Natal, sehingga kita mengadakan pesta-pesta Natal, kita makan makanan yang enak, kita pakai baju baru, celana baru, sepatu baru. Kita jatuh kepada satu hal perayaan seremoni agama saja, tetapi kita melupakan makna di balik Natal, bahwa kita punya identitas yang Allah berikan kepada kita sebagai anaknya. Bukankah anak harus meneladani apa yang telah orang tua lakukan? Jika Allah mau meninggalkan segala kemewahannya, segala keagungannya di surga, untuk menjadi seorang pribadi yang dengan kesederhanaannya taat sampai mati untuk melakukan misinya, yaitu memberikan hidupnya sebagai ganti tebusan dosa banyak orang, masakah kita sebagai anak Allah kita tidak mau meniru apa yang telah dilakukan oleh Bapa kita? Jadi Bapak dikasih Tuhan, jadikan momen Natal ini untuk kita kembali lagi mengevaluasi, sudahkah selama ini saya menunjukkan bahwa saya benar-benar anak Allah? Kita punya status yang baru sekarang, yaitu sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam terang. Jadi di momen Natal ini kita mau menunjukkan kepada semua orang bahwa kita punya hal yang berbeda, yaitu kita punya kasih yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi mulailah untuk kita membagi kasih, mulailah untuk kita menunjukkan kasih kepada banyak orang. Jangan kita hanya terpaku kepada diri saya saja, tetapi kita tidak mau memperdulikan orang lain. Allah datang untuk menyatakan bahwa kasih Bapa kepada semua orang itu nyata apa adanya. Dan tugas kita sebagai seorang anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah, adalah kita mengikuti, meneladani apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Jadi di momen Natal ini, mari kita kembali memulai hal yang baru. Jadikan Natal itu sebagai satu momen untuk mendorong kita menunjukkan kasih kepada semua orang, sehingga akhirnya mereka yang belum mengenal Tuhan pun akhirnya bisa mengenal Tuhan, menerima Tuhan, dan mereka juga mengalami
mendapat kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukankah itu satu hal yang indah Bapak Ibu? Jika kita dalam momen Natal ini bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Jadi sadari status kita punya identitas baru di dalam Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa sebagai anak-anak Allah kita akan disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 18a, Yesus berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kata yatim piatu itu berasal dari bahasa Yunani orpanos, yang artinya bukan hanya sekadar yatim piatu saja, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tetapi ini juga menunjuk satu keadaan yang dimana satu keadaan merasa tertinggal. Artinya satu keadaan yang kita seakan-akan ditinggalkan oleh semuanya. Ketika Allah berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim dan piatu, artinya Allah berkata bahwa aku tidak akan pernah mengizinkan engkau mengalami perasaan ditinggalkan. Karena Yesus sendiri tahu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana perasaan ditinggalkan. Ketika Yesus berkata di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Yesus tahu bagaimana keadaan terasingkan dari hadirat Allah ketika dia harus menanggung semua dosa kita. Oleh karena itu, Yesus berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika hari-hari ini dimanapun Bapak Ibu saudara semua sedang melihat tayangan ini, dan Bapak Ibu sedang merasa sedih, seakan-akan ditinggalkan sendiri, sadarilah bahwa ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan, menerima Tuhan, dan percaya kepada Dia, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara semuanya. Dia akan selalu Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Ya, Allah Immanuel dimanapun kita berada, Dia Allah yang hadir dalam hidup kita. Jadi saat ini pun, dimanapun Bapak Ibu melihat tayangan ini, Yesus ada di sana. Dia menyertai Bapak Ibu saudara semuanya. Dia tidak akan pernah mengizinkan Bapak Ibu mengalami semuanya itu sendiri. Kesedihan, ketakutan, kemarahan, apapun saat ini situasi yang Bapak Ibu sedang alami, Allah tidak pernah membiarkan Bapak Ibu bergumul sendirian. Dia Allah yang Immanuel dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semua. Allah berkata bahwa aku tidak akan pernah membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Allah akan selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun dalam kehidupan kita. Ia Allah yang Immanuel dalam hidup kita. Saat ini pun Allah ada di samping Bapak Ibu, di dalam hidup Bapak Ibu saudara semuanya, dan Dia berserta dengan kita semuanya. Jadi jangan pernah kita merasa takut akan hidup ini. Jangan pernah kita merasa takut ditinggalkan sendirian. Jangan pernah kita merasa bahwa oh, saya menanggung semuanya ini sendiri. Sadarilah bahwa Allah ada di dalam hidup Bapak Ibu. Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang akan menyertai Bapak Ibu. Karena Dia sendiri berkata bahwa dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yesus tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu saudara semuanya mengalami perasaan ditinggalkan. Dia akan selalu hadir dalam kehidupan kita karena kita anak-anaknya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, biarlah renungan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, di mana kita belajar untuk kita mengupdate pengenalan kita kepada Tuhan. Ketika Yohanes menuliskan bahwa ia datang ke dunia yang dijadikannya, tetapi dunia yang dijadikannya tidak mengenalnya. Ia datang kepada orang-orang kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pagi ini kita belajar untuk kita senantiasa mengupdate pengenalan kita tentang Tuhan. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah puas untuk kita cukup berkata cukup, saya sudah cukup mengenal Tuhan. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, mari kita terus mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pengenalan itu akan menuntun kita di dalam penerimaan kepada Tuhan. Dan ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa itu akan tergantung seberapa penerimaan dan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, jangan pernah khawatir akan hidup kita, karena Allah akan menjaga kita.
Dan sadarilah bahwa kita punya identitas yang baru, bahwa sebagai anak-anak Allah kita punya identitas yang baru. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah, Allah itu adalah kasih. Maka di momen Natal ini mari kita mau tunjukkan kasih kepada semua orang. Dan yang terakhir, jangan pernah takut karena Allah berserta dengan kita. Apapun keadaan saat ini yang sedang Bapak Ibu alami, situasi kondisi yang Bapak Ibu sedang hadapi, Allah ada berserta dengan kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Sore pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami melihat tayangan ini, kami bersyukur kami boleh belajar bersama-sama. Terkhusus di momen Natal ini Tuhan, kami memperingati hari kedatangan Tuhan. Ketika Engkau sudah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu Tuhan, dengan berbagai macam hal yang terjadi selama Engkau hidup di dunia ini. Pagi ini kami belajar satu hal, bahwa kami mau semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Jika dulu ada orang-orang yang menolak Engkau, bahkan tidak mau mengenal Engkau, maka Tuhan pagi ini kami akan berdiri di tempat ini, di hadapan-Mu, dimanapun kami saat ini berada. Tuhan, kami mau senantiasa mengenal Engkau. Kami mau semakin mengenal Engkau dari hari ke hari. Tambah-tambahkanlah pengenalan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur bahwa ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kami tidak akan khawatir lagi akan hidup kami. Kami tidak akan cemas akan hidup kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan pagi ini dimanapun kami berada Tuhan yang menonton tayangan ini. Kami berdoa untuk hidup mereka, untuk jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang akan angkat semua ketakutan, kekhawatiran yang saat ini sedang dalam hati semua jemaat Tuhan. Ketakutan akan kesehatan mereka, ketakutan akan kehidupan ekonomi, pekerjaan mereka, ketakutan akan masa depan anak-anak mereka. Kami angkat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan yakini dengan iman kami bahwa Allah Engkau akan memelihara kami sebagai Bapa kami, Engkau akan memelihara kami anak-anak-Mu. Dan juga di momen Natal ini kami belajar satu hal Tuhan, untuk kami memaknai Natal ini bukan hanya sekadar pesta-pesta saja, tetapi biarlah kami belajar satu hal, bahwa di momen Natal ini kami harus menunjukkan kasih yang telah Engkau tunjukkan ke dunia ini. Sebagai anak, kami akan mengikuti, meneladani apa yang telah Engkau perbuat. Kami mau menunjukkan kasih kepada semua orang, sehingga semua orang ini bisa mengenal Engkau. Dan kami juga percaya bahwa Engkau Allah yang Immanuel berserta dengan kami. Dimanapun saat ini kami berada, kami percaya Engkau Allah yang Immanuel. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan pelajari pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami percaya Roh Kudus, Engkau melihat kedalaman hati kami. Ampuni kami karena seringkali kekuatan di dalam jiwa kami berubah seiring dengan situasi yang kami hadapi. Hari ini Tuhan, tolong kami untuk menghitung, walaupun itu tidak akan mampu kami lakukan, betapa banyak yang telah Engkau lakukan buat hidup kami. Apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami. Ketika kami berdiri di tempat ini, kalau kami boleh menghitung, tubuh kami sehat, nafas yang Tuhan beri, teman-teman seiman yang berada di sekitar kami, keluarga yang ada bersama dengan kami, rumah yang kami tinggali, kendaraan yang ada, dan semua isinya. Engkau masih terus menjaga kami dengan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan tolong kepada kami, untuk kami benar-benar mengambil keputusan tinggal di dalam Engkau. Benar-benar Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan penolong hidup kami. Kami ingin terus mengalami pengalaman
pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena masih begitu banyak lagi yang Tuhan sediakan. Masih begitu besar hal-hal yang Tuhan akan sediakan. Dan tolong kami untuk tidak menjadi putus asa. Tolong kami untuk tidak menjadi menyerah. Tetapi tolong kami untuk memiliki iman bahwa apa yang Tuhan sediakan bahkan lebih tinggi dari apa yang dapat kami capai. Langit di atas kepala kami dapat kami lihat, tetapi rancangan-Mu lebih dari itu semua. Tuhan tolong Bapa, karena kami tahu ketahanan iman kami bukan tergantung dari apa kata orang, tetapi ketahanan iman kami karena Engkau. Kami sadari ada setiap waktu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, hari ini kami tahu, hari ini kami akan menikmati berkat pertolongan Tuhan. Hari esok masih tersedia bagi kami. Tahun depan masih ada bagi kami. Sampai kepada kekekalan. Bahkan Engkau berkata rumah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami terus tertuju kepadamu. Dan kami punya pengalaman pribadi dengan Engkau, sehingga kami tidak akan pernah tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tinggallah di dalam kami. Tuntunlah kami Roh Kudus. Tinggallah di dalam kami. Tuntunlah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau adalah El Shaddai. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Tuhan, kami tidak takut bahaya karena Engkau berserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itu adalah yang menaungi kami. Kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, itu kami pegang Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang Immanuel, yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan kata orang, tetapi kata hidup kami, kata pengalaman kami. Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Diberkatilah dalam segala hidup kami. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau menolong kami dan menopang kami. Engkau mengetahui keadaan kami. Engkau mengetahui kebutuhan hidup kami. Tuhan curahkan berkat-Mu. Tuhan tolonglah kami. Dan Tuhan akan berikan terobosan. Engkau berikan jalan yang terbaik untuk hidup kami. Tingkap surga terbuka untuk memberkati kami. Mujizat Allah tetap berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau ada di dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Semua tangan orang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh tangannya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jaga pelihara kami dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya.